ini alhamdulillah dengan kondisi sehat walafiat kita masih bisa tolakul ilmu ya di musola Nurul Hikmah yang alhamdulillah malam ini adalah perdana kita belajar tentang kami hormati Bapak Ustaz Tanah yang alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita yang insya Allah malam hari ini akan mengajarkan ilmu tentang hadis ya. Jadi untuk bapak-bapak yang ada di sini ya khususnya silahkan bertanya, silahkan melakukan pertanyaan baik yang berkenaan dengan hadis tersebut atau berkenaan dengan ilmu-ilmu yang lain. Barangkali ada unek-unek, insya Allah dari Pak Ustadz Nanang sendiri akan menjabarkan sesuai dengan ilmu yang dia dapatkan. Salawat serta salam adalah kita panjatkan kepada junjungan Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang kita nanti-nantikan, Nabi yang kita tunggu-tunggu, syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Sekali lagi saya mengimbau buat bapak-bapak, jadi nggak usah saya waro-waro lagi di WA ya adalah cuman untuk di waro-waro di musola di itu ya mungkin WA aja ya. Jadi kita semangat belajar, kita semangat untuk mencari ilmu, kita semangat untuk menghilangkan tujuannya untuk menghilangkan kebodohan ya. Itu aja dari saya. Terima kasih dari sekali lagi ketika sampai kurang paham atau mungkin nggak mungkin atau apa gimana, silakan bertanya kepada Bapak Ustaz Nanang. Mumpung ada pakarnya, beliau insya Allah lebih ahli di bidangnya. Terima kasih dari kami mewakili Ketua DKM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi a'ta 'alaina iswatun wa qudwatun fi Rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La mawjuda illallah, la ma'buda illallah, bil hakimi an-nafas an-nufus an-nafsiyah, amma ba'd. Hadratil mukarram, para guru-guru, para ustadz-ustadz yang alhamdulillah pada kesempatan ini bisa hadir dalam kegiatan pengajian perdana dalam pembahasan kita pada kesempatan kali ini, yaitu membahas tentang kajian hadis. Dan tak lupa yang saya hormati para segenap jamaah masjid atau musalla Nurul Hikmah, yang mudah-mudahan kumpulnya kita di tempat yang mulia ini menjadikan wasilah diangkatnya derajat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab salah satu ulama mengatakan bahwasanya salah satu ciri atau tanda seseorang diangkatnya derajat itu biasa berkumpul dalam tempat ilmu. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana atas kudrah dan iradahnya kita senantiasa berkumpul di tempat yang mulia ini, tak lain dan tak bukan
kita diberikan kesehatan, terutama sehat jasmani dan rohani. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda alam, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, para tabi'in tabi'atnya, dan mudah-mudahan syafaatnya sampai kepada kita nanti di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, duduknya saya di depan para orang tua semua, ya, bukannya saya mohon maaf merasa paling bisa, merasa paling mengetahui, merasa paling menguasai, bukan, tetapi kita ingin sama-sama belajar, sama-sama menguraikan apa saja sih tentang hadis-hadis yang berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Hadirin rahimakumullah, mengapa saya berani mengangkat tema, mengangkat sebuah kajian yang bertemakan tentang sebuah hadis? Jujur Pak, ketika kita membahas hadis, tidak jauh beda dengan membahas Al-Quran. Jikalau saya sampai salah mengartikan atau memberikan pemahaman, falyatabawwa maq'adahu minan nar. Ya, ketika kita menyampaikan sebuah hadis tidak disampaikan dengan semestinya, ancamannya hadis Nabi juga maq'adahu minan nar, tempatnya adalah neraka. Ya, mungkin doanya dari para sesepuh semua, mudah-mudahan kita sesuai dengan jalurnya dalam membahas hadis kali ini. Tentunya saya juga berani membahas hadis ini karena yang saya bahas tentu sanadnya pun jelas, ya. Sanadnya yang saya bawakan kitabnya adalah kitab Sahih Bukhari, yang mana kitab Sahih Bukhari ini kitab yang paling ashahul ahadis dari berbagai kitab-kitab hadis. Ya, yang pertama diantaranya yang termasuk dalam Kutubus Sittah. Kutubus Sittah itu ada Sahih Bukhari, ada Sahih Muslim, Sunan Ibnu Majah, Sunan Abi Daud, Sunan Tirmidzi, ada Sunan Nasa'i. Itu dinamakan Kutubus Sittah. Ada lagi Kutubut Tis'ah, ya, nanti tinggal ditambah 3 itu. Yang mana kitab Sahih Bukhari ini, ya, mengutip kitab-kitab yang tentunya sangat dijamin kesohihannya, walaupun dalam penulisannya ada terkadang dinamakan hadis mu'allaq. Hadis mu'allaq itu tiba-tiba langsung menyebutkan nama sahabat, tidak dari awal susunan sanadnya itu. Tetapi setelah para ulama-ulama kritisi bahwasanya hadis tersebut ternyata sanadnya tersambung juga, dan disimpulkan bahwa hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari walaupun dalam penulisannya mu'allaq tetap dikatakan sahih. Ya, gitu. Jumlahnya sekitar 6.000 hadis kurang lebih dalam kitab Sahih Bukhari. Kalau cetakan Indonesia tebalnya 4 jilid. Kalau cetakan Beirut, DKI, Lebanon itu 5 jilidan. Sarahnya yang ini saya bawa, diantaranya Irsadus Syari, ya, tentunya saya mengkaji dengan sarahnya. Itu tebalnya 15 jilid. 15 jilid. Fathul Bari sama, tebalnya 15 jilid. Ada yang lebih tebal lagi sampai 20 lebih. Dan sanad hadis atau sanad kitab Sahih Bukhari saya
Alhamdulillah didapat dari ulama Bekasi juga, walaupun saya baru di Bekasi. Ya, Syekh Jamalul Lail ini beliau mendapatkan langsung dari gurunya di India yang bertepatan di di kota Al-Kandalani. Ya. Beliau mendapatkannya di sana dan saya pun alhamdulillah diijazahi sanad Sahih Bukhari ini. Tentunya tidak setiap orang punya sanad keilmuan itu. Supaya tidak memakan waktu lebih panjang, kita santai aja Pak ngajinya. Boleh sambil kita ini anggapnya bukan ngaji sih, lebih ke diskusi saja. Barang siapa misalkan saling bantah membantah boleh Pak. Ya bebas supaya suasananya tidak kaku, ya lebih hidup gitu pengajiannya. Dan itu pun dilakukan oleh baginda Rasul itu, ya pengajian itu bukan hanya di depan yang ngomong gitu, tapi lebih ke mudzakarah. Mudzakarah itu misal yang tidak paham ditanyakan, ataupun yang lebih paham bisa menyanggah begitu. Jadi saya tidak mau untuk menggurui para kesepuhan semuanya, tentunya saya belum pantas untuk mengguruinya. Ya. Baik, sebelum kita membahas hadis-hadis ya yang akan kita bahas, tentunya pasti kita bertanya, apa sih itu hadis? Kita tahunya hadis gitu. Terkadang di kehidupan sehari-hari ini, hadis dan sunnah itu terkadang dicampur adukan. Padahal dalam pengertian, dalam ta'rifnya, hadis dan sunnah itu berbeda, namun tetap dalam tujuan yang sama. Hadis bisa, sunnah tidak bisa dikatakan hadis, tetapi hadis bisa dikatakan sunnah. Ya, kan kita tidak sesuai dengan sunnahnya Nabi. Bahkan padahal sunnah itu tidak bisa hadis itu tidak bisa dikatakan sunnah, tapi sunnah itu bisa dikatakan hadis. Lebih seperti itu. Dalam pengertiannya, hadis itu apa sih? Hadis itu ialah semua yang dinisbahkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik perkataan, perbuatan, persetujuan, dan sifat baginda, juga yang dinisbahkan kepada sahabat dan tabi'in. Jadi walaupun nantinya tidak mencakup nama Rasul, ya itu kadang dari sahabat, kadang dari tabi'in, tetap itu dinamakan dengan hadis. Tapi nanti disebutnya ada hadis marfu, wa ma'udhifa lin nabiyil marfu, berarti yang disandarkan kepada Nabi itu adalah hadisnya hadis marfu. Ya. Wa ma li tabi'in wal maktubu, kalau kepada langsung pada tabi'in sebelum matan hadis itu, maka dinamakan hadis maktub. Kalau pada sahabat, wa ma adabtahu ilal asabi min qaulin wa fi'lin fahuwa mauqufun zukin, maka dinamakan hadis mauquf. Ulang, jika hadis tersebut langsung disandarkan kepada Rasul, hadisnya disebut hadis apa? Hadis marfu ya. Jika disandarkan kepada sahabat, berarti hadisnya hadis maktub. Kalau disandarkan pada tabi'in, hadis apa? Wa ma li tabi'in wa ma udhifa lin nabiyil marfu wa ma li tabi'in wa balik ya. Tabi'in tadi maktub.
Kalau pada sahabat itu mauquf, jadi marfu, mauquf, maktu. Susunannya Rasul, sahabat, tabi'in. Marfu, mauquf, maktu. Gitu. Di sini ada yang namanya al-hadis. Secara bahasa, hadis itu al-jadid, suatu hal yang baru. Itu menurut bahasa, ya. Menurut bahasa itu hadis itu adalah hal yang baru, itu menurut bahasa. Sedangkan menurut istilah atau etimologi, ya, bahwa dikatakan hadis itu ma udifa illa nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au takririn au sifatin. Kalau dalam kitab yang lain itu ada tipis kitabnya, cuman tadi ditambah kata yang tadi disandarkan kepada sahabat dan tabi'in. Kan kalau di kitab yang tadi sampai pada sifat saja, ya, disebutkannya. Tetapi dalam penjelasan takrif yang lain bahwasanya hadis itu juga yang dinisbahkan kepada para sahabat dan tabi'in, gitu. Supaya mengapa sih harus dibahas dulu nama hadisnya, biar kita ngaji hadis tapi jika ditanya apa sih hadis, masa kita nggak tahu gitu ya, bahwa hadis itu sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, baik dari ucapannya, ya, atau perbuatannya, persetujuan gimana sih Pak? Misalkan seorang sahabat melakukan suatu pekerjaan tetapi Nabi itu tidak melarangnya, bahwa dinyatakan itu sebuah persetujuan. Jadi yang dinamakan hadis itu tidak hanya selalu perkataan baginda Nabi, tetapi perbuatan, ya, termasuk persetujuan pun atau sifat yang dilakukan oleh Nabi itu dinamakan hadis. Saya mau tanya, zaman dulu, zaman sahabat, kan kadang ketika perang itu sudah mengirimkan surat menyurat itu baginda Nabi. Apakah tulisan dalam surat tersebut itu dinamakan hadis? Ketika misal baginda Nabi mengirimkan surat ke raja apa gitu ya, untuk berperang atau mengirimkan arahan, itu termasuk hadis bukan Pak? Hah? Iya, ya, jadi itu termasuk hadis juga. Iya. Walaupun itu berbentuk tulisan, karena tulisan itu pastinya keluar dari sebuah perkataan juga, walaupun itu dalam keadaan surat menyurat. Dan sumber hadis, ya, yang kita dapatkan pada kehidupan ini bersumber dari tiga ini: Rasul, sahabat, dan tabi'in. Nah, dalam kehidupan terkadang ada sinonimitas. Apa sinonimitas, Pak? Persamaan kata hadis, khobar, asar, dan sunnah. Ya, yang paling populer itu adalah sunnah, sinonimitasnya. Kadang hadis itu dikaitkan dengan sunnah. Ini sunnah gitu. Padahal itu tuh hanya sinonimitasnya. Bahwasanya kalau khobar adalah berita, kebanyakan ulama menyamakan antara hadis dan khobar. Kalau asar lebih diidentikan dengan apa yang diterima dengan sahabat. Jadi kalau diterima oleh sahabat tuh timbulnya dari sahabat, itu suka dinamakan asar, ya, asar. Kalau sunnah secara umum, pengertian secara umumnya adalah segala yang disandarkan pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, artinya sinonim dengan
hadis kalau secara umumnya. Tetapi yang membedakannya adalah nanti dari pengertiannya. Kalau sunnah menurut ahli hadis, bahwasanya sunnah adalah sabda, perkataan, ketetapan, sifat atau tingkah laku Nabi. Itu menurut ahli hadis. Ya. Jadi itu langsung bersumber dari Nabi semuanya. Kalau menurut ahli fikih, ulama fikih, hal-hal yang berasal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik ucapan maupun pekerjaan, tetapi hal itu tidak wajib dikerjakan. Dalam artian ini termasuk dalam bidang furu'iyah, ya. Kan dalam agama itu Pak ada yang dinamakan usul, ya. Ini semuanya harus menyetujui bidang usul. Ada yang dinamakan bidang furu. Usul itu seperti akidah, itu semuanya harus sepakat. Golongan manapun ketentuan itu harus mereka sepakati. Itu adalah usul. Beda lagi dengan furu. Furu itu seperti kunut, itu termasuk furu'iyah dalam agama. Jadi misalkan pemahaman mereka beda dengan kita, bukan dikatakan beda. Beda itu hal sesuatu hal yang sudah biasa, bahkan anugerah dari Allah untuk umatnya berbeda-beda. Jadi ketika kita menemukan suatu perbedaan, tidak boleh memaksa mereka untuk sama dengan kita, ataupun mereka tidak boleh memaksa dengan apa yang mereka percayai dalam bidang furu'iyah. Misalkan yang kunut memaksa yang tidak kunut untuk kunut, tidak, ya, karena semuanya tetap punya dalilnya, punya dasarnya yang bersumber pada Al-Quran dan hadis juga, begitu. Nah, itu dalam bidang furu'iyah. Pasti semua berbeda. Ulama saja antara Imam Nawawi dan Imam Rafi'i dalam hal fikih itu berantem terus Pak. Imam Nawawi, Imam Rafi'i A, Imam Nawawi B, terus bertentangan. Tapi itu sebuah kehidupan dalam keilmuan agama. Namun tidak saling menyalahkan antara pihak yang satu dengan pihak yang lain. Makanya guru saya mengatakan itu, jadi kurangilah perbedaan, tumbuhkanlah atau buatkanlah persatuan. Kita jangan selalu mengungkit perbedaan yang kita pahami mengenai furu'iyah, tetapi yang kita bangunkan adalah persatuannya. Dan toh misalkan dalam kegiatan tersebut mereka beda, itu pun tidak fatal untuk akidah mereka, karena itu bidangnya bidang furu'iyah. Gitu. Itulah antara hadis dengan sinonimitas hadisnya, yaitu sunnah, gitu Pak. Nah, pada kesempatan kali ini tentunya kita akan membahas sebuah kajian, tetap kajiannya kajian fikih, namun pembahasannya dengan bahasan hadis, karena kitab-kitab hadis pun disusun kebanyakannya berdasarkan dengan rukun ibadah diantaranya, begitu. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Silakan mengenai tentang pembahasan yang tadi sebelum kita membahas pada tema yang utama. Awalan pembahasan dengan kitabul wudu, ya, tentunya dibahas dengan berdasarkan hadis. Sebelum membacakan hadisnya, apa sih yang dinamakan dengan wudu tuh? Ya, kadang kita taunya wudu gitu, simpel saja.
bahwasanya wudu itu secara bahasa ismun li ghusli ba'dil a'dha'i, adalah sebuah nama yang diterapkan untuk membasuh sebagian anggota. Kalau dilihat secara bahasa, wudhu ketika kita membasuh tangan itu, walaupun hanya tangan yang dibasuh, secara bahasa itu sudah dinamakan wudhu. Karena ismun li ghusli ba'dil a'dha'i, sebuah nama yang diperuntukkan ketika membasuh salah satu anggota wudhu. Tetapi secara istilahnya, ya, istilah syara, ismun li ghusli a'dha'in mahsusatin biniyatin mahsusatin, yaitu sebuah nama yang diterapkan ketika membasuh sebagian anggota yang ditentukan dengan niat yang ditentukan. Itu adalah wudhu secara istilah. Jadi harus ada anggota yang ditentukannya dan ada niat yang ditentukan. Niatnya sudah pada hafal kan ya Pak? Yang mana niat tuh, baca niat ketika membasuh apa Pak? Ketika membasuh muka, ya, itu niat. Ya, sebenarnya cukup dengan niat saja, tidak bisa tidak misalkan membasuh tangan doanya apa, tidak, itu karena sunnah, ya, sunnah. Tapi jika kita tidak hafal, cukup dengan niatnya saja ketika membasuh muka. Itu namanya dengan dinamakan wudhu. Dalil yang muncul ketika wudhu itu datang, tentunya yang pertama dari ayat Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Idza kumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Itu adalah anggota-anggota dalam wudhu yang disebutkan dalam Al-Quran. Yang pertama, idza kuntum, tatkala kalian akan berdiri, akan melaksanakan sholat, faghsilu wujuhakum, maka basuhlah muka atau wajah kalian, wa aydiyakum, dan kedua tangan kalian, ilal marafiq, sampai pada sikutnya. Apa itu sikut? Sikut itu, marafiq itu mujtama'u admi sa'adi wal adodi, tempat berkumpulnya lengan atas dan lengan bawah, itu namanya sikut. Kan ini lengan bawah, ini lengan atas. Tulang ini bertemu, tulang bawah dengan tulang atas bertemu. Nah, itu adalah sikut atau marafiq. Ya. Jadi tidak usah sampai sini, tetapi cukup sampai ngebasuhnya sampai sini, marafiq. Ya. Ini dinamakan kawain, pegelangan, beda lagi namanya. Dari sini, kalau tulang ini, tulang telapak tangan bertemu dengan tulang lengan bawah, maka dinamakannya kawain. Kalau lengan bawah bertemu dengan lengan atas, dinamakan marafiq. Gitu. Tempat berkumpulnya dua tulang, yang mana tulang atas dan tulang bawah dan tulang atas, itu adalah marafiq. Kemudian dalam ayat tersebut, ya, para ulama berbeda dalam menafsirkan penjelasan ayat tersebut. Ya. Bahkan secara hadis pun itu ulama-ulama berbeda dalam memahaminya. Salah satunya, ya, hadis
yang mana ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawaddo'a fathabata wasalahu alaihi shalah wasalamalahu, bahwasanya saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu seperti yang tadi ada pada ayat Al-Quran di atas, sehingga wa asaru bi qawlihi maja'a ila ikhtilafi salafi fi ma'nal ayat faqala al-aktharuna at-takdiru idza kuntum ila salatil muhaddits. Jadi kata ulama ayat tersebut itu diperuntukkan untuk orang yang berhadas saja. Tapi ulama yang lain mengatakan wa qala akharun bal amrun ala umumi, umum untuk semua orang. Ya. Jadi ada yang mengatakan yang pertama itu ketika orang berhadas saja wajib wudu lagi gitu. Tapi kalau orang yang tidak berhadas tidak usah wudu lagi. Tetapi ketika ulama yang satunya lagi ya, bahwasanya katanya itu sifatnya umum, mau yang hadas mau yang tidak hadas ketika ingin melaksanakan wudu harus ketika ingin melaksanakan sholat harus wudu lagi. Tetapi illa annahu fi hakil muhditsi alal ijab, kedudukannya kata ulama ini kalau yang berhadas maka wudunya wajib ketika ingin melaksanakan sholat. Kalau yang tidak berhadas wudu lagi nih ketika ingin melaksanakan sholat, maka hukum wudunya adalah sunnah, dinamakan dalam kitab fikih tajdidul wudu, ya, memperbaharui wudu. Sehingga timbul pertanyaan ketika ayat tersebut atau hadis yang tadi disampaikan, berapa kali sih dalam membasuh anggota tersebut? Kan ini pun terkadang menjadi sebuah perbedaan atau perdebatan di kalangan masyarakat gitu. Yang ini cukup 1 kali, yang ini harus 2 kali, yang satu lagi harus 3 kali. Mengapa hal tersebut terjadi? Karena tentunya bersumber semuanya dari hadis Nabi. Yang pertama yang mengatakan sekali, wa bayana an-nabiyyu anna faradul wudu'i marratan. Jadi 1 kali 1 kali. Itu hadis Nabi juga. Kata Nabi, wudu itu ketika membasuh cukup satu kali. Dilanjut, kalau menurut yang kedua, hadisnya wa tawaddu'a aidan marrataini, yang mana ini diriwayatkan oleh Abi Dzar, ya. Dalam hadisnya bahwa baginda Nabi melaksanakan wudu itu 2 kali. Yang ini. Terus yang mengatakan 3 kali, ada hadisnya wa salatan, Nabi itu ketika berwudu membasuhnya 3 kali. Bingung loh. Terus kita ambil yang mana ya? Nah, sehingga madhab Syafi'i mengambil yang 3 kali itu untuk madhab Syafi'i, sebab menggunakan kaidah al-khuruj minal khilaf mustahabun. Keluar dari perbedaan itu adalah sebuah hal yang disunahkan, ya. Sehingga Imam Syafi'i mengambil keputusan ketika berwudu membasuh anggotanya sunnah 3 kali, karena ingin keluar dari perbedaan yang mengatakan ini harus 1 kali, ini harus 2 kali. Ya udahlah, kata Imam Syafi'i, kita 3 kali saja. Sebab menggunakan kaidah al-khuruj minal khilaf mustahabun. Keluar dari perbedaan itu adalah sebuah hal yang disunahkan.
Itulah dari beberapa perbedaan pendapat ulama tentang wudu dalam hal membasuhnya dalam segi persepsi hadis. Ada yang mengatakan 1 kali bahwa itu ada hadisnya, 2 kali ada hadisnya juga, 3 kali hadisnya ada juga. Ketika kita menemukan hal yang tidak biasa kita lakukan, maka kita tidak diperbolehkan untuk langsung mencemoohnya atau menyalahkannya. Tentunya kita yang pertama harus kita lakukan adalah cross check dulu. Benar gak sih yang dia lakukan? Ada dasarnya, ada dalilnya, ada ketentuannya. Kadang kita itu karena merasa kita yang paling benar, yang biasa kita lakukan adalah yang paling benar, terkadang ketika kita melihat sebuah perbedaan, kita langsung menyalahkannya. Itulah kelemahan kita. Ya, ketika melihat sebuah perbedaan, oh itu salah, harusnya begini. Padahal itu tuh ada masing-masing dasar rujukannya, dalilnya. Karena hal tersebut termasuk dalam hal tadi yang dikatakan furu'iyah, bukan dalam hal usul. Ya. Makanya ada sebuah perbedaan. Tetapi walam yajib ala salafin, tidak boleh melebihi dari tiga kali. Ya, cukup. Ini saya mah pengen 4 kali aja. Hal tersebut itu diawali dengan karena rasa was-wasnya itu misalkan ringan. Misalkan kita diawalinya naik nih ke masjid, ngerasa kaki itu nggak bersih aja, takutnya di jalan nginjek apa, sendalnya ada apa. Dimulainya dari hal kecil seperti itu, tetapi ketika kita ikuti hal tersebut akan bertambah besar, nanti ngerempet kemana-mana. Itu kalau di kamar mandi yang was-was itu 1 jam kuat ya, mandinya saja. Nah itu karena bahkan dalam hadis ini pun tidak diperbolehkan melebihi dari 3 basuhan, yang mana hal tersebut ketika dilakukan adalah dicacat dalam perilaku hal tersebut ya. Dalam hadis lain yang mengatakan 3 kali basuhan, anan Nabi sallallahu alaihi wasallam tawaddu'a salatan. Ya, 3 kali. Dilanjutkan, qala manzala ala hadza au nafsin faqad asa'a wa zalama. Barang siapa yang mengurangi jumlah basuhannya atau melebihi jumlah basuhannya, maka kata baginda Rasul, maka dia dinyatakan salah dan sesat. Ketika melebihi dari 3 basuhan, yang mana sanad hadis ini adalah isnaduhu Zaid. Hadisnya, sanadnya dihitung bagus. Jadi yang mengatakan hadis 3 kali basuhan itu tidak dhaif hadisnya, tapi hadisnya Zaid ya. Itu dalam perihal hadis. Tetapi tetap saja ketika hal tersebut sampai ke kalangan ulama ya, wa hukiya adari minhum an qaumi anna ziyadata ala talatin tabtulul wudu. Bahkan hikayat Imam Ad-Darimi mengatakan ketika seseorang wudunya melebihi dari 3 basuhan, tabtulu, batal wudunya.
Seperti mana Imam Ad-Darimi menisbahkannya? Seperti seseorang ketika kaziyadati fi shalah. Sama saja katanya seperti seseorang menambah rakaat dalam sholat. Tetapi hal tersebut oleh pengarang kitab Fathul Bari wa huwa qiyasun fasidun. Itu tuh kias yang salah, persamaan yang salah ketika dikiaskan dengan penambahan rakaat dalam sholat. Maka daripada itu perkataan Imam Az-Zarimi ini langsung ditentang oleh pengarang kitab ini, bahwasanya persamaan itu tidak baik, tidak mesti disamakan dengan halnya seperti penambahan dalam sholat. Tapi ulama fikih mengatakan ketika seseorang melebihi dari 3 basuhan, hukumnya makruh karena israf dalam berwudu, berlebihan dalam berwudu. Tidak jatuh batal wudunya, namun wudunya jatuh pada kategori makruh ketika melebihi dari 3 kali. Begitu. Silakan saja terbuka untuk sesi tanya jawab. Boleh? Ya. Tadi jadi kalau kita melebihi dari 3 basuhan tadi, ya, kita makruh atau yang termasuk yang batal? Tadi ya? Ketika melebihi dari 3 basuhan ya, jadi jatuhnya pada makruh. Iya, makruh saja, tidak jatuh ke batal wudunya. Jadi kalau sholat ketika kita menambahi bilangan kan batal sholatnya. Seperti yang tadi disepertikan oleh Imam Az-Zarimi. Ya, misalkan kita udah tahu nih sholat isya tuh 4 rakaat. Ini lagi semangat nih sholat isya, tambah gitu 7 rakaat. Gitu. Maka sholatnya batal. Tetapi kalau dalam hal wudunya tidak batal karena yang disamakan atau yang dikiaskan oleh Imam Az-Zarimi ini dihitung kias yang fasid, kias yang salah. Makanya ketika wudunya lebih dari 3 basuhan tidak batal wudunya, namun mendapat kategori wudunya makruh karena israf dalam berwudu atau penggunaan air. Bahkan misal kadang air itu ada salah satu masjid yang airnya itu misalkan khusus berwudu. Ketika itu dikhususkan untuk berwudu, itu wakaf kan termasuknya airnya. Ketika kita memakainya terlalu berlebihan, maka sampai kategori haram. Gitu. Kalau misalkan air disediain di sini di galon ya, kita minum, hal tersebut tidak boleh dibawa pulang air tersebut, karena disediakannya di sini tuh hanya untuk diminum di tempat ini. Misalkan ya, kita bawa pulang, termasuk itu hal gosok, dilarang. Begitupun dalam penggunaan air. Banyak saya ada guru di Cianting ya, ketika beliau berwudu, kerannya itu ketika misal kita ngambil air nih untuk basuh muka ya, kerannya dimatikan dulu. Itu pun saya belum bisa sampai saat ini karena ribet prakteknya. Iya, jadi ketika air dimatiin dulu baru ngusap muka gitu, ngebasuh muka, kemudian tangan juga sama, jadi tidak mengamburkan air gitu. Kalau airnya yang bebas enak, tapi kalau ketika airnya dalam posisi kemarau, airnya segitu-gitunya gitu, disediakan untuk berwudu, wudunya terlalu berlebihan, maka jatuhnya bukan makruh lagi, tapi haram. Wudunya sah, tapi penggunaan airnya termasuk haram kalau dalam hal air yang diwakafkan gitu. Jadi kesimpulannya, jika ditanya tadi apakah jatuh makruh atau batal, jatuhnya tetap
makruh. Sebab perkataan Imam Az-Zarimi tadi ditentang oleh pengarang kitab ini. Ya, itu. Ada lagi? Mungkin dari mau sholat terserah. Ya. Pak Ustaz, mumpung lagi praknya mengenai hadis wudhu, Iya. kan ingin dijelaskan sunnah wudhu dan rukun wudhu. Sunnah wudhu dan rukun wudhu ya Pak. Oke. Dalam hal berwudhu, jadi rukun wudhu atau fardunya wudhu itu hanya ada 6 kalau dalam madhab Syafi'i. Karena dalam madhab Syafi'i itu ada penyebutan tartib. Mengapa hal tersebut ada ditambah 6 tartib? Imam Syafi'i memahami ayat yang tadi, kan kata Allah, "Fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ya ilal marafiq." Terus wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum, memaknai wawunya itu litartib. Sehingga Imam Syafi'i menyimpulkan harus tertib nih dari mulai membasuh muka, terus tangan, mengusap kepala, terus kaki, itu tambah tertib. Jadi ada 6. Yang pertama niat. Kalau di mazhab yang lain niat tidak termasuk rukun wudhu, ya. Di mazhab Syafi'i termasuk. Yang pertama niat, yang kedua membasuh muka. Membasuh muka kalau ingin mendapat sunnahnya yaitu min mana bitisya'ri rosi ila muntahadzafan, dari mulai tubuhnya rambut sampai dagu ini. Jadi batasan wajib membasuh muka itu dari sini, ya. Kalau lebarnya kuping dengan kuping, ini bawahnya pertemuan tulang dagu. Jadi ini tuh harus keusap. Ya. Kadang yang sering terlupakan ininya nih. Iya. Jadi dari sini. Nanti kalau ketika mengusapnya, ini tuh ketika air diangkat sama kita, ini diusahakan jangan lepas dulu. Ketika kita lepas, misalkan ngusap, ininya dilepas, ditempel lagi, nanti air yang di sini termasuk air yang mustakmal. Gitu. Ya. Dan ketika mengambil air dalam keran, karena keran, usahakan airnya sampai penuh dulu di tangan kita. Karena sebelum kita mengambil air yang baru, ada sisa air yang bekas pakai pada basuhan yang tadi. Jika tidak sampai penuh, itu kadang orang-orang itu lupa untuk menjelaskan itu. Ya, kadang itu tuh hal-hal yang nyempil gitu dalam sebuah kajian. Ketika mengambil air, kalau mau cepat berarti lubang ininya harus dikecilin gitu. Karena harus penuh dulu nih air, baru dikemukakan. Itu yang pertama, membasuh muka. Jadi yang wajib itu tidak kumur-kumur. Itu masuknya bukan pada rukun wudhu atau fardu wudhu, tapi itu termasuk sunnah wudhu. Dari mulai kocok tangan itu sunnah, terus kumur-kumur itu sunnah. Masukin air kalau kumur-kumur dalam kitab madmadoh namanya, kalau masukin air ke hidung itu isat, ya, memasukkan air ke dalam hidung, kemudian membasuh mukanya itu wajib fardu. Jadi walaupun misalkan kita lagi buru-buru nih, ambil yang fardunya saja. Yang pertama tadi membasuh muka, ataupun air ketika kita bepergian, air cuma 1 aqua itu cukup dipakai wudhu.
ambilnya, jangan kumur-kumur, jangan masukin air ke hidung, langsung basuh muka. Gitu. Yang ketiga, membasuh kedua tangan. Nah, dalam hal membasuh kedua tangan, sunnahnya itu air itu kalau menurut Imam Nawawi pendapatnya, jadi dari ujung ini airnya dialirkan ke sini. Jadi ngambil di sini. Terus, nah hal ini adalah sunnah. Ya, hal begininya sunnah. Kalau itu menurut Imam Nawawi. Kalau yang biasa kita pakai itu Imam Rafi'i yang mengatakan sunnah itu dari sini. Itu kan dari dua ulama besar saja pendapatnya sudah berbeda dalam membasuh tangan. Tapi ketika dua ulama tersebut bertentangan, ida ta'aradonut koni bainan Nawawi wa Rafi'i kudiman Nawawi ala Rafi'i. Tetap ketika ada dua perbedaan harus ada salah satu yang diunggulkan. Maka yang diunggulkan adalah Imam Nawawi yang berpendapat bahwa ketika kita membasuh tangan, air itu harus dialirkan dari ujung jari kita sampai ke sikut. Gitu. Jadi dari sini, baru gitu. Sama. Ustadz ribet kayak gitu kalau di keran. Ya udah, pakai yang ini aja bisa. Itu menggunakan pendapat Imam Rafi'i. Itu sunnahnya. Gitu. Jadi yang pertama niat, dua membasuh muka, ketiga membasuh tangan sampai sikut. Itu tuh Pak, kalau di pesantren fardu ain. Hafal fardunya wudu itu fardu ain. Fardu ain itu untuk perorangan individu. Yang keempat, basuh, mengusap rambut. Kalau yang diharuskannya saja, itu cukup mengusapnya sebagian anggota dari yang dinamakan kepala. Mau di sini, mau di sini. Misalkan nih anak muda, habis sisiran gitu ya, mau ketemuan, tiba-tiba azan, wudu. Dia nggak mau nih, poninya rusak gitu. Bisa ngusapnya di sini. Sebab maksud ba'dil a'dha'i minar ro'si bahasanya. Membasuh satu juz dari yang dinamakan kepala. Ini kan kepala, tempat tumbuhnya rambut. Itu yang wajibnya. Kalau yang sunnahnya, ininya jempolnya taruh di sini, ininya begini, ke belakang, terus balikin lagi. Itu cara mengusap kepala atau rambut yang paling utama. Jadi harus dibolak-balik. Jadi si rambut tuh keusap semua. Yang pertama ditarik dari depan ke belakang, terus dibalikin lagi ke depan. Itu sunnahnya. Tapi hal tersebut pun kemarin saya di kampus bertemu dengan seorang dosen. Bahasanya, saya dulu ngaji, punya guru ngaji katanya. Guru ngaji saya itu wudunya cuma kayak gini. Ternyata itu tuh salah. Sama kayak gitu, Pak. Bukannya salah, tetapi itu tuh hanya mencukupi hal yang diwajibkannya saja. Ya. Ternyata yang benar tuh harus kayak gini katanya. Saya diam aja gitu, Pak. Saya ketawa, be. Soalnya saya ketawa doang tidak menyanggah, kata dia, kalau ada yang beda dengan pemahaman saya jangan ngomong ya. Gitu. Jadi saya diam aja gitu, Pak. Ya senyum-senyum aja gitu. Tapi gurunya saja yang jangan sampai kita lakukan itu menyalahkan gurunya. Saya yang paling gak senang itu bukan karena perbedaannya gitu, Pak. Kalau menemukan hal seperti itu, tetapi dia menyalahkan gurunya sendiri. Padahal pertama dia bisa melakukan wudhu itu dari gurunya itu loh. Tapi langsung disalahkan oleh dia. Guru saya ternyata saya ikutin selama ini, wudhunya salah. Tidak sesuai dengan Rasul. Rasul itu wudhunya kayak gitu katanya. Itu yang
4. Yang kelima, membasuh kedua kaki sampai mata kakinya. Gitu. Yang keenam, tartib baru. Cara membasuh kaki, kalau sopan nggak ya Pak? Mohon maaf ya Pak. Jadi sunahnya itu ketika kita membasuh kaki kanan, usapnya dengan tangan kiri. Itu sunahnya. Diusap, si jarinya tempel sini, ini tahlilnya begini. Jadi setiap jari begini ngusapnya. Jadi si jempolnya di atas, si apa ini jari apa ini? Kelingking. Jadi kelingkingnya dia mengusap sela-sela jari. Begitu. Jadi atas jari keusap sama jempol, bawahnya sama jari kelingking. Itu yang sunnah. Kalau sudah biasa enak. Tapi kalau belum biasa itu ribet, Pak. Kebelit mulu. Gitu. Jadi di sini diusap gitu ya. Air dari sini gini. Gitu. Yang kiri pun sama dengan tangan kanan membasuhnya. Gitu. Ini mohon maaf Pak kalau kurang sopan ya. Begitu. Itu sunahnya. Tapi kalau kita mau wajibnya saja, udah dah gini aja gampang gitu kan. Tapi kalau kita ingin mengejar sunahnya, maka cara pelakuannya seperti yang tadi, begitu. Ya. Jadi yang sering kita dapatkan itu ketika keran dibuka dikucurkan doang, maaf ya, begini. Iya. Biasanya kan cara cepat gitu ya. Iya. Itu sebenarnya bukan membasuh ya. Kalau membasuh kan memang diusap gitu. Itu gimana Pak? Itu namanya kalau dalam kitab fikih namanya dalku. Kalau kita mengosok namanya itu dalku. Itu sunnah, termasuk sunnah juga. Kalau yang dinamakan basuh itu jarul ma'i bikod riha, berjalannya air dengan sendirinya, itu yang dinamakan goslu. Ya, makanya ketika dalam adus membasuh ketika mandi wajib itu harus jaryul ma'i bikodriha, dengan sendirinya jalannya air itu. Misalkan ini tuh telinga dalam adus, lubangnya selagi kelihatan dengan mata dohir itu disebut dengan anggota dohir yang mana harus terbasuh dengan air. Jadi ketika kita adus, air tuh harus tangannya begini, gayung ini dikocorin air. Jadi itu yang dinamakan goslu. Kalau kita hanya mengoreknya itu dikatakan mashu, bukan goslu. Jadi ada mashu, mengusap, ada goslu. Kalau goslu itu menjalankan air sesuai dengan wataknya saja. Begitu. Jadi kalau tadi misalkan hanya dikucurkan air, itu kalau hal wajibnya sudah cukup. Tetapi sunnahnya harus dalku. Dan ketika kita ingin full nih, sunnahnya dapat semua, dalkunya kayak tadi. Namanya ini tahlil. Menyuai-nyuai. Gitu. Kalau dalam hal wudhu. Gitu. Yang terakhir, yang keenam, tartib. Tartib itu apa Pak? Berurutan, mendahulukan anggota yang harus didahulukan, mengakhirkan anggota yang harus diakhirkan. Yang 6 itu harus hafal Pak. Itu fardu ain. Fardu ain tidak ada yang nanggung selain diri kita sendiri. Beda dengan fardu kifayah, misalkan ulumul hadis, mustalahal hadis. Ya. Fardu kifayah itu misalkan di kampung ini ada satu orang yang mengkaji tentang ulumul hadis, gugur semua diwakili oleh satu orang. Saya ilmu tajwid. Ilmu tajwid mencarinya fardu kifayah, menggunakannya fardu ain, Pak. Ya. Itu kalau tajwid. Jadi mencarinya fardu kifayah, tapi ketika menggunakan fardu ain. Ya, jadi fardunya wudhu itu ada 6. 1 niat, 2 membasuh muka, 3 membasuh kedua tangan sampai sikut, 4 mengusap
sebagian dari kepala atau rambut, simpelnya. Yang kelima, ngebasuh kaki sampai mata kakinya. Keenam, tartib. Kalau di yang lain tidak ada tartib, tidak ada niat. Diwajibkan. Ya, kalau kuping termasuk sunnah. Jadi yang wajib dibasuh ketika wudhu itu hanya berapa anggota? 4 ya. Iya, 4. Muka, tangan, rambut, kaki. Itu yang wajib. Misalkan kita darurat air nih, musim kemarau, air harus beli, buat mandi aja misalkan harus beli galon ya. Itu ambil yang fardunya saja ketika wudhu. Jadi agama itu sebetulnya tidak berat ketika kita tahu ilmunya. Ya, ringan. Semuanya ada jalan keluarnya. Itu tidak semestinya toh harus begitu. Tetapi ketika ada permasalahan harus pasti ada solusinya, penyelesaian. Tadi kan Pak Ustadz bilangnya kita 3 kali ya berbasuh. Iya. Kanan kiri atau satu-satu? Nah, kan kemarin sempat rame itu ya, Umi siapa di TV ya, bahwasanya ketika membasuh dalam wudhu itu harus kanan kiri gitu. Iya, itu yang lebih utama itu. Jadi 3 kali dulu. Jadi selesaikan satu-satu. Jadi yang tangan kanan 3 kali dulu baru ke kiri. Tapi misalkan Pak Ustadz, saya pengen nyoba yang kayak gitu tuh. Kanan kiri, boleh tidak? Boleh. Begitu. Sama, cuman kalau dibilang afdol, pendapatnya lebih utama yang diselesaikan satu-satu dulu. Begitu. Jadi 3 kali, ini 3 kali. Kalau dalam pembasuhan. Kalau tadi darurat, tumbuhnya rambut saja. Iya, tempat dari ujung tumbuhnya rambut. Min mana biti sya'ri rosi. Dan ini namanya mana biti sya'ri rosi. Berarti sini miring, ini kuping. Kalau ini panjang, min mana biti sya'ri rosi ila muntadakon. Kalau lebarnya kuping sama kuping. Ini nih yang ngejendil ini. Gitu. Iya. Begitu. Jadi musabnya, mohon maaf, di sini ke pinggir dulu semua, yang ini naikin lagi ke atas. Ini harus keusap. Makanya ketika kita ada belek, itu kalau beleknya tidak dibersihkan dahulu sebelum wudhu, nggak sah wudhunya. Bener nggak? Saya bukan ingin membuat susah ya, tapi itu tuh hal yang seringkali terlupakan dalam sebuah pembahasan. Karena itu hal-hal kecil. Ya udahlah, sepele, cuma kayak gitu. Padahal itu tuh ketika kita kalau di perjalanan ngebul, tiba-tiba langsung wudhu, itu tuh nggak hilang kalau cuma dibasuh gini aja. Nggak hilang. Kenapa saya berani ngomong kayak gitu? Pernah nyoba gitu. Hilang nggak sih? Ternyata enggak. Jadi cara ngebasuhnya kan niat nih. Jadi ketika ngangkat air, niat saya berniat wudhu ya. Cukup sampai situ juga. Kemudian ke bawah, ininya jangan dulu dilepas, Pak. Nanti kalau dilepas, itu kalau dalam Fathul Mu'in, nanti timbulnya air yang ini jika ditempelkan lagi mustakmal. Mustakmal tuh air yang bekas dipakai untuk mensucikan anggota tersebut. Itu namanya air mustakmal. Mohon maaf nih Pak, kalau misalkan kan sekarang di kamar mandi itu tempat air tuh kecil, sekarang nggak ada bak. Kayaknya semuanya kayak gitu dah. Kadang ember gitu ya. Itu jika tidak mencapai 2 kulah atau 270 liter ketika kita berwudu, jatuh ke bak tersebut atau ember tersebut, maka airnya dikatakan mustakmal. Airnya suci, tapi tidak dapat mensucikan. Jadi dipakai
cebok, nanti akal kemana-mana gitu. Jadi kalau di rumah biasakan kalau itu tuh kayak ada selang buat wudhu, terus bikin supaya agak terlalu kita nyiuk, ngacret apa tuh netes ya ke ember tersebut. Jadi pakai kayak selang biar enak wudhunya gitu. Kalau di kampung itu bekas cat yang 5 kilo dibolongin atasnya, ditaruh kan kayak keran tuh, lebih irit itu gitu. Itu supaya menjaga air mustamal. Jadi di sini kucur terus ke bawah, kemudian ininya yang kanan atau mau yang kiri enaknya yang mana ditaikin lagi supaya untuk ngebasuh yang tengah. Dan jempol sama telunjuk ini pakai ngusap yang ini gitu. Jika tebal, ininya harus disunah, ditahlil, tahlilul lihyah namanya. Ya, kalau dalam jari tahlilul asabi'i, kalau jenggot tahlilul lihyah. Batasan tebal dan tipisnya dalam jenggot, ketika kita ngobrol dengan teman ngobrol kita, jika kulitnya kelihatan berarti itu tipis kategorinya. Jika teman kita ngobrol, kulitnya itu tidak kelihatan, ya, kulit yang ada jenggotnya maksudnya, maka jenggot tersebut dikatakan tebal. Ulang, jika ketika teman kita melihat, ngobrol dengan kita, melihat kulitnya yang ada pada bagian jenggot, berarti jenggotnya termasuk tipis. Kalau jenggotnya ketika ngobrol, kulitnya tidak kelihatan, maka disebut tebal. Jika tipis, maka kulit yang ada di sini harus terbasuh. Harus gitu. Wajib. Beda dengan kalau yang tebal. Sunnah ditahlil. Gitu. Jadi begini ya. Terus begini. Gitu. Cukup? Mungkin satu lagi Pak Ustaz. Di bab muka ya. Yang namanya kita suami ya, biasanya kan kita istri khususnya pas lagi berpergian ya. Kalau berpergian istri kan make up lah, kadang-kadang sampai 7 lapis lah. Nah, itu kalau wudhu itu ya namanya kita di masjid orang kadang-kadang ada satu atau enggak, itu bagaimana cara solusinya gitu? Apa tetap harus dia 7 lapis itu dilapisin dulu kan takutnya air nggak mengalir ke kulit itu. Jadi untuk batasan menghilangkan ya, jika sudah merasa digosok itu sudah cukup. Walaupun misal tidak hilang semuanya, tapi itu sudah memenuhi kewajiban untuk membersihkan. Gitu. Ketika tidak misalkan tidak ada pembersih make up-nya, misalkan ya tidak bawa, itu cukup digosok make up-nya. Ya, kemudian jika misalkan sudah cukup digosok, sudah bisa untuk melaksanakan wudhu. Begitu. Nah, dan perlu diingat ketika istri, biasanya istri ya, kan kewajiban seorang suami mengikatkan. Ketika suami tidak mengingatkan dalam hal tersebut, berarti yang berdosa suami. Itu berarti jadi suami. Tahu kutek, Pak? Iya, kutek. Itu tidak tembus air, mohon maaf. Ketika wudhu, itu harus dihilangkan dulu. Itu kutek. Iya, di kuku. Kan kuku termasuk, kalau dalam wudhu harus hal yang wajib dibasuh. Walaupun bawahnya. Makanya ketika ada tai kukunya itu harus dibersihkan. Sama kutek, cat. Kalau laki-laki habis ngecat tuh, itu mau tidak mau catnya harus dibersihkan dulu. Tuh. Yang biasa perempuan tidak tahu itu kutek, Pak. Kan sekarang mah pengen gaya gitu ya. Tapi lupa dengan apa yang harus menjadi kewajiban. Beda dengan pacar Arab tuh, atau henna. Itu beda. Di rambut henna boleh,
Karena itu namanya bukan ainnya Pak yang nempel, tapi asarnya, bekasnya. Kan henna ditempel di sini nih, kan dibasuh baru ada misalkan kuning, merah gitu ya. Itu asarnya, boleh itu tembus air. Kalau ainnya yang nempel itu tidak boleh. Seperti kutek. Kalau henna biasa ngaruh kan, henna kan Iya, henna mah itu bisa. Sebab itu yang nempelnya bukan ainnya, tapi asarnya. Tapaknya, bekasnya gitu, Pak. Gitu. Terus kalau pirang rambut, itu pirang rambut kalau pakai henna, itu aman. Kalau sejenis cat rambut kan banyak sekarang mah gitu ya, Pak. Itu tidak tembus air. Jadi ketika adus nanti, itu tidak sehadusnya. semir rambut Korea itu sama kamu gitu. Kalau semirnya berbahan yang asar, bukan cat, itu boleh. Mewarnai rambut, boleh. Ya, dalam fikih juga. Iya. Iya. Jadi kalau yang dinamakan goslu itu jarul ma'i bitomiha. Ya. Harus mengalirkan air dengan wataknya sendiri. Gitu. Itu namanya goslu. Itu dalam hadis ya Bang, mohon maaf agak jorok. Yang sering terlupakan itu ngebasuh dubur. Tahu dubur, Pak? Lubang belakang. Itu yang suka keluar kotoran, mohon maaf ya Pak, karena sering terlupakan. Ketika kita mengeluarkan kotoran, itu kan keluar tuh. Bahasa Sundanya mah monyong, nah, apa tuh? Ya, kan ketekan. Itu yang meropot ke dalamnya itu ketika kita buang air besar BAB, itu kan kelihatan muncul. Maka ketika adus, mohon maaf, itu harus kebasuh, Pak. Kalau di Sunda mah namanya kekeron salawe. Karena yang ributnya itu nggak tahu tuh dihitung 25 lipatan atau gimana, kan salawe itu 25 ya, yang keluarnya itu ketika adus harus ngeden ketika ngebasuh dubur tersebut, Pak. Mohon maaf ya, sebab saya ketika di Cianjur pernah survei ke anak-anak SMP dan SMA dalam perihal mandi wajib. Ternyata semuanya tidak sesuai dengan apa yang diharuskan. Kan kasihan, Pak. Kita melaksanakan ibadah, ya, sholat, tapi dalam hal bersucinya belum betul. Terus Ustaz, kalau yang udah gimana? Kalau yang udah gimana? Tapi ketika kita sudah tahu, maka harus. Berarti salah dong ngaji ya, jadi tahu. Tidak kan? Kalau kita beramal dengan ilmunya, pasti betul. Beda lagi kalau kita melakukan sebuah pekerjaan tidak dengan ilmunya, itu bukan betul, tapi kebetulan. Ya, kebetulan. Duh, Pak Ustadz, nanti nggak mau pada ke masjid kalau kayak gini nih, susah. Tidak, ya, saya tidak mau takut-takutin. Cuman kita tuh harus punya giroh, punya keinginan bahwa ilmu itu tidak harus tak di tempat. Ya. Kan kita tujuannya ingin memperbaiki ibadah kita, pengetahuan kita. Gitu.
Jadi mulai dari hal-hal yang biasa kita lakukan, karena kayak bersuci, wudhu itu kan udah makanan sehari-hari ketika kita ingin melaksanakan ibadah. Ya. Jadi ketika adus itu harus terbasuh. Begitupun tadi telinga, lubang hidung itu ketika adus harus terbasuh. Begitu. Pak, santai aja. Kita pokoknya mau ngomong apa nggak bakalan saya apaan sih, enggak. Kita bebas aja, ini mah sharing-sharing ngobrol. Ya. Jika memang belum paham, bicarakan saja. Kan kalau paham enak, kalau daripada nanti apa ya itu malah ngeganjel, lebih baik dibicarakan saja gitu. Toh mau keluar dari permasalahan wudhu boleh, misalkan dalam sholat boleh kalau untuk bertanya. Pak Ustaz, kalau untuk air mustahil berarti itu ya apa namanya? Apa ya? Kalau buat cebok nggak mensucikan itu ya? Iya. Jadi air mustakmal, bukan mustakbal, mustakmal. Ya. Jadi air itu ada 4 jenis. Ya. Air suci mensucikan, air suci tidak mensucikan, terus air najis, terus air mutaghayyir. Gitu. Jadi ada 4. Air suci mensucikan, air hujan dan sebagainya. Air suci, airnya suci, tapi tidak dapat mensucikan. Di antaranya air mustakmal tadi. Air teh, air kopi, air sprite. Mohon maaf, misalkan orang tuh terlalu kaya gitu, legeng wudhunya pengen pakai air sprite karena putih ini gitu ya. Suci airnya, tapi tidak dapat mensucikan. Air kelapa putih sama-sama putih, suci sama-sama suci, tapi tidak mensucikan. Begitu. Air mutaghayyir, misalkan air mawar, ya. Terus air najis, mau udah jelas air najis. Jadi yang dikatakan air mustakmal ketika bekas penggunaan wudhu ataupun adus netes lagi ke air tersebut, air yang ukurannya kurang dari 2 kulak. Kan ada mahul qalil, ada mahul kathir, ada air sedikit, ada air banyak. Air sedikit, air yang kurang dari 2 kulak. Kalau di liter, kurang lebih 270 liter. Itu mencapai 2 kulak. 2 kulak. Bukan 2 empang, 2 kulak deh Pak ya. Ya kan kadang sebagian orang memahami harus diempang terus tuh. Tidak. Terus kalau berarti air yang kurang dari 2 kulak ketika kita wudhu, bekas wudhunya netes, awas. Tapi bekas basuhan yang pertama, basuhan yang wajib. Ya, bukan yang sunnah. Netes nih, maka air tersebut dikatakan mustakmal. Tidak dapat mensucikan berarti tidak dalam hal wudhu saja. Cebok ya. Apalagi itu ngebasuh yang najis itu tidak dapat mensucikan karena airnya mustakmal. Dulu pernah di pondok airnya kecil banget. Itu tuh sampai capek banget geser-geser bak yang kecil gitu. Karena ketika wudhu harus digeser dulu. Gitu. Ada solusi, ada. Ketika air sedikit, tidak ada gayung, terus kita komuk. Tidak mustakmal jatuhnya, tetapi ribet Pak caranya. Saya belum bisa. Jadi ketika kita memasukkan tangan ke air,
itu tangan kita itu diniatkan buat gayung. Kalau bahasa kasarnya gitu ya. Gitu. Nanti jatuh airnya tidak mustahil. Tapi lumayan ribet. Iya. Cara amannya kayak tadi misalkan bekas cat 5 kilo bolongin sedikit. Taruh kalau nggak ada keran gitu ya. Kalau ada keran kan enak. Ya. Paham Pak? Siap? Ini mohon maaf ya, ada yang ditanyakan. Volume suara. Ini tentang membaca doa kunut ketika sholat subuh. Memang yang kita tahu tuh kalau kunut itu hukumnya sunnah muakkad ya, sunnah yang dianjurkan. Dan itu pun tidak termasuk dalam rukun sholat. Artinya tidak melaksanakan pun tidak membatalkan sholat ya Ustaz ya. Terus bahkan kalau karena memang saking dianjurkannya ketika kita lupa untuk membaca bab kunut, kita juga disunahkan untuk melakukan sujud sahwi. Pertanyaannya, ketika dalam kondisi dan situasi tertentu kita bermakmum terhadap imam yang tidak membaca doa kunut tersebut, kita harus seperti apa? Itu baca. Nah, iya satu lagi Pak. Ini ada titipan. Saya menyampaikan. Masalah ini ketika membaca Dua titik gratifikasi titipan ini. Kalian terus ini Pak. Kalau masalah membaca Al-Fatihah dan surat pendek ketika sholat di maghrib, isya dan subuh itu kan harus dikeraskan ya. Tapi ada juga yang cara membaca basmalahnya itu disirkan, artinya dipendem lah gitu ya. Terus kalau memang kita, kalau yang pernah umroh mungkin pernah merasakan ikut imam yang tidak membaca basmalah secara jahar gitu ya. Nah, sedangkan kita yang di sini yang umumnya bermadzhab Syafi'i itu harusnya dikeraskan semua. Bagaimana kita menghadapi perbedaan itu, Pak? Terima kasih. Jadi yang pertama ketika kita bermakmum dengan orang yang tidak berkunut, kita harus bagaimana itu ya. Yang kedua ketika kita bermakmum juga misalkan, tapi makmumnya tidak baca bismillah. Membaca tapi tidak kedengaran. Oh iya. Tidak dikeraskan. Bentar ya. Oke. Saya jawab yang bismillah dulu ya. Boleh. Oke. Boleh kan? Ini kebetulan saya bawa kitab perbandingan 4 madhab. Namanya Kitabul Fiqhi ala Madhahibil Arba'ah. Jadi pendapat 4 madhab di sini dikutip. Atas niatu fi sholah. Nama babnya tasmiyah, membaca bismillah dalam sholat. Wa minha tasmiyatu fi kulli raka'atin qabla al-Fatihah bi ayyakula bismillahirrahmanirrahim wa hiya sunnatun indal Hanafiyah. Poin pertama, dari sebagian membaca bismillah dalam setiap rakaat sholat qoblal fatihah, sebelum membaca al-fatihah, bi ayyakula bismillah, dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, wahiyya sunnatun indal hanafiyah. Yang pertama sunat menurut madhab Hanafi. Wahanbaliyah, wahanabilah. Imam Hambali dan Hanafi menghitung sunat. Ama Syafi'iyatu fayaqulu innaha fardun. Tetapi ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa membaca bismillah dalam sholat ketika akan membaca surah Al-Fatihah itu hukumnya fardu atau wajib. Jadi kalau Syafi'i
Karena kata Imam Syafi'i, li'annaha ayatun minha. Karena bismillah itu sebagian dari salah satu ayat Al-Fatihah. Terus kalau yang madhab Hanafi sama Hambali berarti Pak Ustadz jumlah ayat surah Al-Fatihahnya jadi 6. Tidak, semua jumlah ayatnya tetap 7. Namun kalau Hanafi sama Hambali tidak menghitung bismillah. Yang dihitung ghairil maghdubi alaihim ayat 6. Siratal ladzina an'amta alaihim. Karena itu kalau kita wakaf ya. Ada wakaf. Nah, kita uraikan dulu yang menurut Imam Hanafi bahwa itu sunnah. Ya. Bahwa yusama al-imam wal munfarid sirron fi awali raka'atin sawaun kanat as-salatu sirriyatan au jahriyatan. Jadi ketika Imam Hanafi yang mengatakan sunnah, hal sunat tersebut ternyata dalam hal keras dan tidaknya. Ya. Maka ketika imam ataupun sholat sendiri itu harus dibaca sir, kata Imam Hanafi, di awal rakaat. Sholatnya maupun sholat jahriyah atau sirriyah. Sholat jahriyah itu maghrib, isya, subuh. Sirriyah itu zuhur, asar. Ya, zuhur sama asar. Nah, itu pun dalam semua kategori tetap sir. Sir itu, Pak, tidak sampai kedengaran. Bismillahirrahmanirrahim. Itu termasuk jahar. Kalau kedengaran kayak gitu. Sir itu sama sekali tidak kedengaran. Kan sir itu diambil dari kata rahasia. Kalau rahasia, kalau kedengaran bukan rahasia namanya. Ya. Kalau gini kan Bismillahirrahmanirrahim. Itu bukan sir, tetapi tetap jahar pembacaannya kalau begitu. Sir itu sama sekali tidak kedengaran. Yang tahu dia baca bismillah hanya dia sendiri. Itu menurut ulama Hanafiyah. Kemudian Imam Maliki, ya, yukrahu al-ityanu bitasmiyati fi salatil mafrudati sawa'un kanat siriyatan aw zahriyatan illa idza nawal musalli al-khuruja minal khilaf fa innahu yajuju lil musalli ayyatiya bitasmiyati idza qiraatil Fatihah. Imam Maliki itu tadi dikatakan makruh mau sholatnya siriyah, jahriyah, kecuali dia berniat ingin keluar dari perbedaan. Tadi itu ya al-khuruj minal khilaf mustahabun. Itu. Tapi fa innahu yajuju lil musalli ayyatiya bitasmiyati idza qiraatil Fatihah. Boleh untuk seseorang yang sholat baca bismillah ketika sholat itu masih malikiyah. Satu lagi Syafi'iyah, kan tadi Hanafiyah sama Hamdaliyah sama ya, 2 berarti kan 4 mazhab. Berarti malikiyah makruh. Imam Syafi'i keempat terakhir yaitu mengatakan al-basmalatu ayatun minal Fatihah. Bismillah itu ayat dari Fatihah.
Fal ityanu biha fardun la sunata. Kalau dalam madhab Syafi'i, ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa membaca bismillah ketika sholat dalam membaca Fatihah itu fardu, wajib. Ya, maka la sunata bukan dikatakan dengan sunnah, tetap harus dibaca. Fahukmuha hukmul fatihati fi sholati sirriyati aw jahriyati fa'alal musalli ayatiya bitasmiyati jahran fi sholatil jahriyah kama ya'tiya bil fatihati jahran wa illam ya'ti biha batalat sholatuhu. Ya, jadi kalau kata madhab Syafi'iyah, kalau sholatnya jahar maka baca bismillah pun keras, jahar. Kalau sholatnya pelan, baca bismillahnya pun pelan. Maka seseorang yang tidak membaca surah atau bismillah dalam surah Al-Fatihah, maka kata madhab Syafi'iyah, wa illam ya'ti biha batalat sholatuhu, batal sholatnya. Terus cara keluarnya kita ketika bermakmum seperti yang tadi, maka ketika dia menggunakan pendapatnya, kita bermakmum sah-sah saja, karena dia menggunakan pendapat yang jelas ada hukumnya dan ada aturannya, ya. Jadi madhab Hanafiyah pun tidak sama sekali membaca, cuman itu sir membacanya. Sir itu sama sekali tidak kedengaran. Jadi ketika kita bermakmum, kalau dalam fikih makmum itu, imam itu kedudukannya, kalau makmumnya menyangka batal, maka sholat si makmum pun batal. Aduh, imamnya nggak sah nih, nggak baca bismillah, misalkan ya, batal sholatnya. Kan dalam kalau salah pembatalan sholat itu tidak boleh menyangka batal sholatnya si imam. Kalau kita menyangka bahwa si imam itu batal sholatnya, tidak sah sholatnya, maka sholat kita pun tidak sah. Jalan keluarnya kita husnudzon saja, oh mungkin beliau itu sir, sebagaimana yang dilakukan oleh Imam Syafi'i ketika berkunjung ke Imam Hanafi. Nah, kalau kita berfatwa saja tidak, gitu ya. Kalau mereka, beliau-beliau, ya, ulama-ulama tersebut mujtahid semua, berfatwa semua, menentukan hukum, ya, tetapi mereka tetap saling menghargai dalam sebuah perbedaan, dan pun itu sah-sah saja. Kan dalam tadi kata ulama Malikiyah, kecuali si makmum tersebut ingin keluar dari khilafiyah, perbedaan, maka konteksnya berarti membaca bismillah. Ketika kita jalan keluarnya bermakmum dengan orang tersebut, maka dengan berhusnudzon, ya, itu seseorang membaca membaca bismillah tetapi dengan sir, dengan pelan, gitu. Kita sholat sah karena itu apa tadi, lupa lagi. Ya, karena ketika kita sampai mana tadi? Imamnya bacanya sir. Kalau sir kan nggak kedengeran sama sekali. Iya, jadi
kesimpulannya sah-sah saja ketika kita bermakmum dengan hal yang seperti tadi. Jadi ketika imamnya begitu, kita selaku makmum berhusnudzon dan si imam tersebut juga menggunakan pendapat ulama yang boleh diikuti. Jadi 4 madhab ini boleh diikuti, cuman cara pengikutannya itu yang harus sesuai. Dinamakannya itu taklid. Dalam hal taklid harus semua yang aturan pada madhab imam itu harus dilakukan. Tidak dilakukan namanya talfik, memainkan hukum. Kita nyarinya yang enak-enaknya saja, seperti bab zakat. Zakat kan kita pakai uang sekarang ya. Itu tuh bukan pendapat madhab Syafi'i, Pak. Pendapat Hanafi. Sedangkan ukuran zakat saja dalam Hanafi berbeda dengan Syafi'i. Kita itu talfik jatuhnya. Iya, nyampur-nyampur hukum. Tuh nanti jelaskan lagi. Karena mungkin udah 1 jam nih, ya. Mau dijawab sekarang yang kunut. Berarti nanti pertemuan depan yang kunut apa jawab saja? Oke. Yang satu lagi apa, Pak? Mungkin nanti bisa. Pak Ustaz bilang mencampur adukkan berarti yang hukum madhab lah ya. Iya. Tadi contoh ketika kita wudunya pakai Imam Syafi'i. Iya. Sholatnya kan Imam Syafi'i. Nah, Betul. tapi kan banyak sekarang yang nggak tahu apa ya, maksudnya kan wudunya itu Imam Syafi'i, Iya. sholatnya Imam Hanafi. Nah itu bagaimana? Itu yang Kalau Imam Hanafi yang menjadi hal sunnah dalam madhab Syafi'i dalam wudhu misalkan, itu wajib hukumnya fardu. Begitu lah. Jadi kayak menggosok tangan itu termasuk kalau di Hanafi wajib. Ya. Jadi sesuatu yang sunnah dilakukan dalam berwudhu, ini dalam berwudhu doang ya. Di madhab Syafi'i, maka di madhab Hanafi itu wajib. Begitu. maksudnya wudunya Imam Syafi'i, Ya, sholatnya Imam Hanafi. itu talfik namanya, tidak sah. Iya, memainkan hukum. Sama halnya dengan zakat. Kita zakat nih. Madhab Syafi'i itu 2 kilo 7 on atau 3 liter setengah 1 gelas. Tapi biasa dilempangkan 3 liter setengah atau 3 kilo. Itu madhab Syafi'i, Pak, dengan harus beras. Madhab Hanafi 3 kilo 8 on, Pak. Atau jika dikalkulasikan dalam matematika, jika lebih dari 5 ke atas maka dibulatkan 4. Betul tidak, Pak? Jika kurang dari 5 maka dibulatkan menjadi 3. Begitu kan matematika? Iya, gitu. Maka ketika kita ingin mengeluarkan zakat menggunakan uang, harus seberat harga 4 kilo beras, Pak. Gitu. Tapi di kita itu karena udah biasa. Mohon maaf ya, Pak. Saya tidak menentang fatwa-fatwa kiai yang lain, tetapi yang saya pelajari begitu. Nanti zakatnya, mohon maaf, tidak sah karena itu talfik, memainkan hukum. Cara mengatasinya untuk ambil zakat, misalkan di musola, sediakan beras. Ketika ada yang ingin berzakat menggunakan uang, jual beli beras dulu, kemudian nanti zakatnya menggunakan beras. Begitu cara menanganinya, karena masyarakat kalau untuk mengikuti itu susah. Tapi kita selaku panitia harus bisa mencari solusi. Solusinya
Berarti ketika ada datang orang yang ingin berzakat dengan uang, kita sediakan berasnya, suruh jual beli dulu beras dan kemudian zakat menggunakan beras. Itu karena berbeda itu ukuran takarannya. Satu sok madhab Hanafi 3 kilo 8 on, satu sok madhab Syafi'i itu 2 kilo 7 on. Oke, dalam kunut tadi kembali ke pertanyaan yang kedua. Kalau kelamaan ya Pak? Bapak. Pak, bentar Pak, kalau sebentar. Aduh, lama lagi dia. Bentar. Kunut dulu. Ya, bentar. Itu kan yang tadi belum masih berwudu. Ya. Kan tadi kan Pak Lukman kan beliau kan bahwasanya kalau berwudunya kan secara syafi'iyah. Iya. Terus sholatnya sholatnya Hanafi Pak bermakmum ke imamnya ya Hanafi. Imamnya Hanafi berarti kan kita kan wudunya Syafi'i. Kita yang imamnya tadi itu beliau imamnya wudunya Imam Syafi'i. Jadi imam kan ya. Nah, terus jadi imam tapi ikut yang Syafi'i. Taunya imamnya berwudu Syafi'i dari mana? Ini kan bertanya. Oh, bertanya. Jadi kalau tadi wudunya Syafi'i, kemudian dia sholatnya menggunakan Hanafi, dia tidak sah. Karena yang dia pakai ya bukan ketentuan wudu Hanafi. Yang akan dia kerjakan sholatnya Hanafi. Jadi kalau kayak jalan itu harus searah gitu. Kalau A misalkan gitu. Kalau B ya terus B gitu. Jadi nyambung. Ini mah kita tuh seringkali pengen ngambil enaknya saja. Enakan ini nih gitu. Ini aja nih wudunya, nanti ya kayak pelangi ya. Wudunya ini, sholatnya ini. Nah itu namanya talfiq, memainkan hukum gitu. Kalau ada yang seperti itu maka tidak sah. Kalau kunut ya, ketika kita bermakmum dengan yang tidak kunut, begitu bukan? Oke. Ketika bermakmum yang tidak kunut, sama halnya dengan tidak jauh beda, apalagi tadi bismillah itu kalau di madhab Syafi'i wajib. Kalau kunut di madhab Syafi'i pun sunnah muakkadah. Ketika kita ditinggalkan ya hanya cukup dengan sujud syahwi. Ketika kita bermakmum dengan hal orang tersebut, maka kita boleh mengikutinya atau boleh munfarid. Munfarid atau memisahkan diri dari imam tersebut. Itu cara keluarnya. Tapi ketika kita mengikutinya, sah-sah saja sholat kita. Ya, karena sholatnya si makmum itu ditanggung oleh imam. Ya, sebenarnya makmum itu sangat enak. Ya, bacaan Fatihahnya ditanggung oleh imam. Gitu Pak. Jadi kalau yang berjamaah itu sudah pasti sholatnya sah, ya, karena ditanggung oleh si imam. Yang cawe itu imam ya, menanggung Fatihahnya si makmum. Dalam hal kunut pun sama. Jadi ketika kita bermakmum, ketika imamnya yang tidak kunut, kita boleh dengan dua cara. Kalau pengen kita maksa berkunut, kita munfarid. Kalaupun kita mengikuti, tetap sah hukumnya. Itu sama perdebatan ulama. Tetapi ketika kita karena dengan situasi yang seperti ini, tetap ada ulama yang membolehkan. Gitu. Kemudian jika munfarid, ketika kita munfarid untuk menghormati si imam tersebut, takutnya tersinggung, tidak harus mengangkat tangan ketika kunut. Misalnya bapak nih kodok subuh
di waktu duha biar bisa kaduha gitu. Ya. Itu tidak usah ngangkat tangan kunutnya Pak. Soalnya mengangkat tangan dalam kunut itu sunnah hukumnya. Ya, tidak harus begini. Lepas tangan saja gitu. Tangannya luruskan saja. Itu solusi untuk menghargai, misalkan takutnya tersinggung. Misalkan kita munfarid nih, bisa Pak. Kalau misalkan kita terlanjur bermakmum dengan orang yang kayak gitu, kita langsung pas dianya ruku, kita langsung niat memisahkan diri. Ya, niat munfarid, kita baca aja kunut. Kan taunya dia bacaan iktidal, tidak akan kita menyangka kita membaca kunut. Gitu. Itu yang untuk kunut. Nah, jika nanti belum sepenuhnya terpahami, nanti untuk penyelesaian saya gali lagi begitu jika malam ini belum maksimal itu untuk doa kunut ataupun tadi basmalah ya. Misalkan dari perbandingan madhab-madhab yang lain sama gitu. Itu mungkin mungkin saya dulu waktu kecil tuh kalau di Jawa punya empang tuh. Iya. Saya kan di Jawa Tengah tuh rata-rata kan punya empang, jadi punya tempat dulu, jadi semua orang dulu di empang. Sekarang menurut orang gimana? Wudhunya di empang ya. Kadang ada pisang lewat gitu ya. Di kolam. Di kolam. Di kolam. Saya di Jawa, di kampung sebelah saya tuh, tiap rumah punya kolam ikan lah, kita enggak. Iya. Nggak punya tempat duduk, jadi kalau saya ke rumah ke Jawa, di mana Mbak? Di situ. Kolam empang kan? Iya. Oke. Jika airnya lebih dari 2 kula, pastilah yang namanya kolam besar kan ya Pak? Besar. Itu walaupun di dalamnya ada ikan, ada pisang, ada misalkan ya pisang kuning lewat gitu ya, itu tetap sah wudhunya selagi air tersebut tidak berubah rasanya, warnanya, dan baunya. Jika rasanya atau baunya berubah, maka termasuk tadi ke air mutaghayyir, air yang berubah walaupun 2 kula. Jika warna rasanya berubah atau warnanya baunya berubah, maka tidak dapat mensucikan. Jika rasanya ya seperti air biasa sama, itu masih tetap bisa mensucikan, sah. Sama saya ketika di Cianjur, di Garut itu begitu, dari irigasi langsung Pak. Iya, kadang ketika wudhu tuh hampir kesiuk gitu pisang kuningnya gitu. Iya, itu masih sah. Ada yang ditanyakan lagi? Mungkin nanti untuk yang kunut, untuk yang bismillah, nanti kalau misalkan kurang paham, tapi kalau untuk bismillah tadi Imam Hanafi dan Imam Hambaliyah atau madhab Hambali mengatakan sunnah, Syafi'i tetap wajib karena sebagian ayat Fatihah, dan Imam Maliki termasuk mengatakan makruh membaca Fatihah ketika melaksanakan sholat akan membaca surah Al-Fatihah. Jadi yang Hanafi baca tetapi sir ya. Kalau Maliki sama sekali mungkin tidak membacanya karena mengatakan makruh begitu. Kalau madhab Syafi'i
tetap fardu wajib hukumnya membaca surah Al-Fatihah. Baca basmalah ya. Baca basmalah. Gitu Pak. Mungkin untuk kesempatan kali ini insya Allah dicukupkan sampai di sini, dan untuk pertemuan selanjutnya siapkan saja pertanyaan-pertanyaannya. Jika pun tidak dijawab di sini, insya Allah akan menjadi sebuah PR saya nanti untuk menambah bacaan saya. Dan kalau mau dijawab di sini, insya Allah dijawab di sini. Karena kalau asal menjawab tidak boleh kan Pak? Ya, harus tetap dengan acuan referensi yang jelas. Ketika kita menjawab asal-asalan, itu kita udah sama berfatwa dengan diri kita mengatakan hal atau hukum tersebut. Makanya berat jika memang itu belum saya pernah baca ataupun saya belum mengetahui, saya jawab tidak, tapi akan saya cari. Dulu saya pernah dicoba ditanya tentang apa yang menjadi alasan sholat setelah sholat subuh dimakruhkan atau tidak diperbolehkan, dan setelah sholat asar. Alasannya, bukan dalilnya. Kalau dalil banyak Pak ya, tapi alasannya. Itu saya pernah pas di Tegal Danas pertama kesini, langsung ditanya sama ustadz setempatnya, mungkin dicoba seperti itu. Saya cari, alhamdulillah dapat di kitab Majmu, tebalnya 27 jilid. Itu saya kubek-kubek, alhamdulillah ketemu. Dan insya Allah di sini pun jika tidak misalkan terselesaikan pada pertemuan tersebut, saya akan usaha cari. Jika saya tidak menemukan, saya pasti pergi ke guru saya untuk menanyakan hal tersebut. Begitu, apa yang harus dilakukan, solusinya seperti apa. Begitu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Tentunya masih belum maksimal, dan ini pun perdana ya, dan mudah-mudahan nanti untuk selanjutnya kita lebih maksimalkan lagi. Dan untuk bapak-bapaknya, kita merapat saja Pak, kayak bikin mudzakarah, bikin lingkaran saja, jangan kayak begini. Takutnya kayak kalau kayak begini, saya kayak menggurui bapak-bapak semua ya, padahal nggak ada niatan seperti itu. Kita ngajinya ngaji santai saja, boleh sambil ngerokok, kalau untuk saya boleh, sambil ngopi boleh, sambil makan boleh, bebas. Karena guru saya pun di pesantren sama seperti itu, mau bawa kastrol ke kasarnya gitu. Kalau guru saya dulu di pesantren seperti itu. Pernah dilarang itu satu kali pas di Garut, ngerokoknya tidak boleh bako. Kalau santri itu apa aja, keraras aja di linting gitu kan, dibikin bako. Itu tidak boleh. Nah kalau saya berarti mau sambil merokok, mau sambil makan, silahkan, insya Allah tidak apa-apa. Tapi yang penting kita nyaman, yang penting kita hadir di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan kehadiran kita menjadi sebuah amal solih yang akan menolong kita di hari akhir. Apalagi ini membahas tentang kajian hadis ya. Hadis itu kalau sebagian guru ketika kita membahas hadis ya, mengkaji hadis, kemungkinan sosok baginda Rasul pun ikut hadir begitu ya. Jadi mudah-mudahan kita mengkaji hadis dan termasuk diakui oleh umatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Kullukum ra'in wa kullu ra'in almar'u ma'a man ahabbah, kan ya. Termasuk mudah-mudahan kita salah
satu orang yang termasuk ke dalam orang yang mencintai beliau. Nah, terima kasih sebelumnya. Khudma safah da'a makadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa dulu. Sebelum mengakhiri kajian kita tutup dengan bacaan doa ini. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala kullu sahabati rasulillahi ajma'in amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu fi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika al-karim wa li'azimi sultanik. Subhana rabbika rabbil 'alil 'ala al-wahhab la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Allahumma rizqna rizqan halalan thayyiban wa zid lana 'ilman nafi'an wa 'amalan shalihan wa khairan kathiran. Allahumma thabbitna bil iman wa adkhilna al-jannata ma'al iman. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.